Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Sabat ini telah memasuki pelajaran yang ke-11 dengan judul Melaksanakan Kasih. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara-saudaraku, di sebuah negara bagian Nebraska, tepatnya di kota Lincoln, ada seorang pemimpin ibadah Yahudi bersama istrinya yang telah menerapkan prinsip-prinsip rohani yang ada di dalam Yesaya pasal 58, khususnya ayat 6 dan ayat yang ke-7, di mana di situ dikatakan bahwa puasa yang Allah kehendaki itu ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Di mana saudara-saudara, suami istri ini, mereka telah membagikan makanan kepada orang yang justru selama ini telah menindas mereka. Dan sahabat ini, saudara-saudara, kita akan lebih banyak lagi belajar tentang prinsip-prinsip rohani yang digambarkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 55 dan juga Yesaya pasalnya yang ke-58. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengharapkan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus pada saat kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dan kami boleh menerapkan maksud Tuhan itu di dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Membeli Sesuatu Tanpa Bayar. Berdasarkan Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku, kontradiksi apakah yang kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama? Saudara-saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sepertinya agak sulit bagi kita melihat kontradiksi ini. Tetapi bila mana kita membaca Alkitab versi King James, maka kita dapat melihatnya. Nah, di situ dikatakan seperti begini. Everyone that thirsted, come ye to the water. And he that had no money, come ye, buy and eat. Ye come, buy wine and milk, without money and without price. Jadi saudara-saudara, berdasarkan Alkitab versi King James, kita bisa melihat di sini ada kontradiksi. Di mana saudara-saudara, Yesaya mengatakan kepada umat, pada saat itu bangsa Israel, terlebih khusus kerajaan Yehuda, untuk menerima makan dan minuman. Bahkan kalau kita melihat di ayatnya yang ke-7, di Yesaya pasal ke-7, itu pengampunan diberikan dengan cuma-cuma, gratis. Namun kembali di ayat yang pertama itu ada kata membeli yang menekankan bahwa yang Allah tawarkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kerinduan mereka, bahkan tadi di ayat 7 tentang pengampunan, adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi untuk menerima hal itu membutuhkan transaksi. Dalam hal ini secara khusus berbicara tentang pengampunan, transaksinya yang dimaksud adalah penyerahan sesuatu yang berharga. Saudara-saudaraku, Allah dengan cuma-cuma, Allah dengan gratis menawarkan pengampunan dalam konteks sebuah perjanjian yang diperbaharui dengan umatnya. Bukan karena hal itu gratis atau cuma-cuma untuknya, untuk Allah, tetapi dia membelinya dengan harga yang mahal, yaitu seharga darahnya sendiri. Jadi saudara-saudara, meskipun gratis bagi kita manusia, apa yang Tuhan mau berikan, itu kita dapat dengan biaya yang mahal
bagi diri Kristus. Di mana saudara-saudara berdasarkan Yesaya pasal 55 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, Yesaya merangkumkan Injil di dalam perjanjian lama yang sama, yang adalah sama dengan perjanjian baru, ya. Yang adalah sama dengan Injil yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, tidak ada perjanjian yang lama yang katanya keselamatan itu oleh karena perbuatan, kemudian diganti dengan perjanjian yang baru di mana keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Tidak ada, saudara-saudara. Karena sejak Allah menjanjikan seorang pembebas kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 dan Kejadian 3 ayat yang ke-15, hanya ada satu jalan kepada keselamatan itu. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, dikatakan di situ, karena kasih karunia oleh iman kita mendapatkan keselamatan. Lalu di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi pembebas di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu satu-satunya adalah Yesus Kristus, di mana melalui iman maka kita akan mendapatkan kasih karunia keselamatan. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu gratis dalam arti bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya. Pekerjaan kita tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan kita. Namun saudara-saudara, pada saat yang sama kita harus siap kehilangan segalanya, sebagaimana yang Matius tulis di dalam Matius pasal 10 ayat 39, begitu juga dengan Lukas 9 ayat 23, Lukas 14 ayat 26, serta Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-18. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apa yang Yesaya maksud dengan membeli sesuatu tanpa bayar di dalam Yesaya 55 ayatnya yang pertama itu. Saudara-saudara, yang Yesaya maksudkan adalah Allah menawarkan pengampunan kebutuhan kita dengan gratis. Bukan karena pengampunan itu gratis bagi Allah, tetapi justru Allah membeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Jadi saudara, pengampunan yang Allah beli dengan darahnya yang mahal itu kita mendapatkannya tanpa bayar. Itulah yang dimaksudkan dengan membeli sesuatu tanpa bayar. Selanjutnya kita masuk pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul pikiran dan jalan yang tinggi. Berdasarkan Yesaya 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, apa artinya Allah mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bahwa rancangannya dan jalannya lebih tinggi dari rancangan dan jalan kita. Di situ dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang di dalamnya ada berbagai hal yang tampaknya sederhana namun mengandung misteri, sehingga pikiran kita tidak dapat memahaminya. Dialah Allah yang jalannya melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menerima pertolongannya dengan segala kerendahan hati. Karena dari semua misteri besar di alam semesta, tidak diragukan lagi bahwa misteri yang terbesar adalah rencana keselamatan. Sebuah misteri yang sedikit saja kita dapat pahami. Untuk itulah makanya Rasul Paulus meminta didoakan. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Jemaat Efesus diminta mendoakan Rasul Paulus supaya dia dapat memahami, supaya dia dapat memberitakan itu kepada setiap orang. Selanjutnya saudara-saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin dikatakan, pencipta alam semesta, pencipta kita ini menutupi dirinya dalam kemanusiaan. Pencipta kita ini hidup dengan jerih payah
kesusahan dan menderita. Kemudian pencipta kita ini mati menggantikan kita. Pencipta kita ini menjadi korban untuk dosa. Semuanya itu dilakukan agar dia dapat mengampuni kita dan menunjukkan rahmat-Nya kepada kita. Inilah kebenaran yang menggetarkan seluruh makhluk ciptaan di sepanjang masa kekekalan. Dan inilah pikiran dan jalan yang tinggi dari Allah kita yang sulit dipahami oleh kita orang berdosa. Dan pikiran dan jalan yang tinggi ini adalah rencana keselamatan atau rencana penebusan yang menjadi pelajaran yang tidak ada habisnya, di mana tema tentang inkarnasi Kristus, korban pendamaiannya, dan pekerjaan penyerahannya akan mengisi pikiran para pelajar yang rajin selagi masih ada waktu. Demikianlah statement seorang hamba Tuhan di dalam bukunya My Life Today, halaman 360. Jadi pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, saudara-saudaraku, hal apakah yang sulit kita pahami dari pikiran dan jalan Allah kita yang tinggi itu? Saudara-saudaraku, yang sulit kita pahami dari pikiran dan jalan Allah kita yang tinggi itu adalah tentang rencana penebusan. Sehingga ini menjadi pelajaran yang tidak ada habisnya. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa, teman puasa. Nah, ini kita sudah masuk Yesaya pasalnya yang ke-58, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca Yesaya 58 ayatnya yang ketiga, ada kata puasa di situ. Apakah yang dimaksudkan dengan kata puasa di dalam ayat tersebut? Saudara, kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 58 secara khusus kata puasa, ini pastilah puasa pada hari pendamaian. Mengapa? Karena ini adalah satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Imamat pasal 16 dan juga Imamat pasalnya yang ke-23. Dan kata berpuasa sama dengan merendahkan diri. Hal ini ditegaskan melalui ekspresi paralel kalimat kami merendahkan diri yang ada di ayat 3 itu dari Yesaya pasal 58, yang sesungguhnya itu juga mengikuti kalimat yang ada di dalam kitab Imamat tadi, Imamat pasal 16 dan Imamat pasal 23. Dan kata atau kalimat merendahkan hati, ya, merendahkan hati maksud saya tadi, ini merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-13, itu adalah menyiksa diri. Ya. Kata berpuasa atau merendahkan hati di dalam Mazmur 35 ayat 13 itu disebut itu menyiksa diri. Dan kalau kita baca di dalam Daniel pasal 10 ayat 2, 3, dan 12, puasa yang disebut di situ adalah dengan tidak makan, seperti umumnya kita mengerti kata puasa. Lalu saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 7, apa yang salah dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang dikeluhkan oleh Tuhan pada saat itu? Saudara-saudara, tampaknya orang-orang Yehuda pada saat itu mengharapkan supaya Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka pada saat mereka melakukan upacara ataupun ritual keagamaan, yaitu berpuasa. Mereka sangat mengharapkan pujian daripada Tuhan. Saudara-saudara, cara berpikir mereka salah. Mempraktekkan penyangkalan diri dalam hal ini berpuasa pada hari pendamaian bukanlah supaya mereka mendapatkan persetujuan Allah atas kesalehan dan kesetiaan mereka. Bukan. Tetapi mereka lakukan itu untuk rasa berterima kasih dan juga rasa bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka pada hari penghakiman itu. Ya, hari pendamaian itu sama dengan hari penghakiman. Mengapa? Karena dosa-dosa mereka itulah yang telah mengotori tempat kudus Allah.
itu harus dibersihkan dengan darah yang telah tercurah karena segala sesuatu yang mereka telah perbuat. Jadi saudara-saudara, dari Yesaya pasal 58 ini ayat 1 sampai 7 ini kita dapat melihat perbedaan antara hanya sekedar beragama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi apa? Pengikut Allah, pengikut Yesus. Dan kita juga bisa melihat bahayanya mempercayai bahwa ritual keagamaan kita dapat menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengikuti Tuhan sesuai dengan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Hati-hati, ini bahaya. Kalau kita menganggap bahwa ritual kita beribadah itu menunjukkan bahwa kita ini sudah benar-benar mengikuti Tuhan. Belum tentu, saudara-saudaraku. Jadi pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, apa yang salah dengan puasa tadi dalam tanda petik yang dilakukan oleh mereka lalu dikeluhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang salah adalah pada saat mereka berpuasa pada hari pendamaian itu, mereka mengharapkan supaya Tuhan memberi pujian atas kesalahan mereka. Yang seharusnya mereka berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka pada hari penghakiman. Berikut kita akan masuk pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Pertarungan saat berpuasa. Ini Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara, pada hari pendamaian, itu pada tanggal 10 bulan yang ke-7 atau bulan Tisri, itu kalau sekarang kurang lebih sekitar bulan September, Oktober. Sangkakala pada hari pendamaian itu dibunyikan. Dan itu merupakan peringatan bagi umat Allah bahwa Tuhan itu diakui sebagai Raja mereka. Dan kalau tadi kita perhatikan di dalam Yesaya 58 ayat 1, Nabi Yesaya meninggikan suaranya seperti sangkakala untuk mengumumkan bahwa mereka telah memberontak melawan Allah, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Pertanyaannya, saudara-saudara, pemberontakan atau pelanggaran yang seperti apa yang Yesaya maksudkan? Saudara-saudara, semua bisa menjadi orang yang religius. Semua bisa melakukan ritual keagamaan, bahkan ritual yang benar pada saat yang sama dengan formula yang benar. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Bila mana kita membaca Yesaya 58 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12, manakah yang lebih sulit, saudara-saudara? Tidak makan beberapa kali berpuasa yang umumnya orang tahu, atau menggunakan waktu dan uang kita untuk memberi makan orang yang tunawisma di kota kita? Mana yang lebih sulit? Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan Yesus. Meskipun sangat setia melakukan ritual keagamaan pada waktu Yesus ada di dunia ini, penulis Injil justru lebih berfokus atau terfokus kepada tindakan rahmat daripada Yesus. Terfokus kepada penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus dan pengampunannya kepada mereka yang membutuhkan daripada kesetiaannya kepada ritual keagamaan. Ini yang penulis Injil lebih tekankan daripada ritual keagamaan yang Yesus lakukan. Mereka lebih fokus kepada rahmat, penyembuhan, dan juga bagaimana pengampunan yang Yesus berikan kepada orang berdosa. Dan Tuhan sedang mencari jemaat, mencari satu umat yang akan mengkhotbahkan kebenaran kepada dunia, yaitu khotbah tentang melaksanakan kasih. Sebagaimana judul pelajaran sekolah sahabat kita satu pekan ini, melaksanakan kasih. Dan itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 40, Yakobus pasal 1 ayat 27. Ya, di situ Allah menginginkan kita apa? Menghidupkan, mengkhotbahkan dalam kehidupan kita ini, yaitu melaksanakan kasih sebagaimana Yesus sudah laksanakan. Jadi inilah saudara-saudaraku, pertarungan saat berpuasa. Pertarungan pada saat kita merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi
pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu. Apa yang Allah kehendaki saat kita mengikuti ritual berpuasa, ritual merendahkan hati. Saudara-saudaraku, yang Allah kehendaki pada saat kita mengikuti ritual berpuasa, merendahkan diri itu, merendahkan hati adalah bukanlah soal tidak makannya, tetapi yang terpenting adalah apakah kita sudah melaksanakan kasih yang Allah sudah contohkan. Itulah pelajaran penting hari Rabu. Dan selanjutnya pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Waktu untuk kita. Apa ini maksudnya waktu untuk kita? Yesaya 58 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, mengapa Yesaya menyinggung tentang Sabat di dalam Yesaya 58 ayat 13 14, sementara ia sedang berbicara hari pendamaian pada ayat-ayat sebelumnya yang tadi itu bicara tentang puasa itu pada hari pendamaian, tentang hari pendamaian. Kenapa dia menyinggung juga tentang hari Sabat? Saudara-saudaraku, upacara tahunan yaitu hari pendamaian merupakan juga hari Sabat. Jadi hari pendamaian itu adalah hari Sabat. Ini hari Sabat khusus. Jadi upacara Sabat khusus ini sama seperti Sabat setiap pekan. Di mana kalau kita baca di dalam Imamat pasal 23 ayat 27 sampai ayat 32 itu sama. Dilarang bekerja mereka pada hari pendamaian. Itu sama dengan Sabat mingguan. Dan hari pendamaian ini juga berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Sama seperti hari Sabat mingguan. Itu kita bisa baca di dalam Imamat 23 ayatnya yang ke-32. Jadi meskipun konteks daripada Yesaya 58 ayat 13 sampai ayat 14 itu adalah upacara hari pendamaian, tetapi pekabarannya juga menyangkut hari Sabat mingguan. Dan setelah kita mempelajari sepanjang minggu ini, ya dari hari Minggu tadi, maka kita dapati ya bahwa Yesaya pasal 58 ini, ya khususnya tadi pelajaran kita mulai Yesaya 58 itu dari pelajaran yang ketiga hari Selasa, ya Yesaya 58 itu setelah kita belajar, maka kita melihat Yesaya 58 itu berhubungan dengan 3 tema utama. Ada 3 tema utama di Yesaya 58, yaitu penyangkalan diri, kebaikan dalam bersosial, dan juga Sabat. Di mana ketiga hal ini sangat berhubungan. Mengapa berhubungan? Yang pertama itu dikatakan ketiganya melibatkan konsentrasi kepada Allah, kepada prioritas Allah, dan juga pengakuan atas kebergantungan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan dengan melakukan ketiga hal itu, manusia mengejar kekudusan dengan meniru sifat Allah. Sebagaimana Imamat 19 ayat 2 katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus kudus. Di mana Allah kita dalam bentuk Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dia merendahkan dirinya. Lalu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 Allah melalui Kristus menunjukkan kebaikan, kemurahannya dengan apa? Mengorbankan dirinya. Lalu Allah melalui Yesus kita bisa tahu juga bahwa Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya pada hari Sabat. Pada saat dia mengadakan penciptaan itu. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 dan juga Keluaran pasal 20. Allah berhenti pada hari Sabat. Jadi dengan pemahaman seperti yang kita pelajari pada hari Kamis ini, maka inilah waktu untuk kita, inilah saatnya untuk kita untuk mengadakan perubahan hidup sehingga kita menerima berkat-berkat secara pribadi. Karena ingat saudara, akan ada hari pendamaian, akan ada hari penghakiman itu. Oleh karena itu, pada pelajaran hari Kamis ini, inilah waktu untuk kita mengadakan perubahan hidup. Sehingga berkat-berkat itu menjadi bagian kita. Jadi pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, apakah 3 tema utama dari Yesaya 58 yang dapat memberikan berkat bagi kita? 3 tema utama Yesaya 58 yang tadi itu adalah apa? Yang dapat memberikan berkat bagi kita? Penyangkalan diri,
kebaikan dalam bersosial, dan juga jangan lupa Sabat. Sabat daripada hari Tuhan. Karena hari pendamaian, karena hari penghakiman itu menjadi hari Sabat, hari perhentian. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui hamba-Mu Yesaya, di dalam Yesaya 55 dan juga Yesaya 58. Biarlah kesempatan ataupun waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami ini dapat kami jadikan momen untuk mengadakan perubahan sehingga itu menjadi berkat bagi kami. Bapa di surga memberkati akan pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada, di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan mereka, di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Teristimewa Tuhan, kesehatan, tidak hanya kesehatan secara jasmani, terlebih teristimewa kesehatan secara kerohanian. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.